Salve fratres, mari kita tanggapi video terbaru dari Pendeta MYM yang bermain retorika terhadap para apologet Katolik. Pendeta MYM tidak sedang berdiskusi untuk mencari kebenaran teologis. Dia sedang membingkai narasi agar Protestan tampak lebih rasional, lembut, dan toleran. Sementara Katolik, terutama Romo Patris Allegro, tampil sebagai keras, brutal, dan pantas disingkirkan. Tujuan utamanya bukan argumentasi, tapi framing publik. Tidak mampu menjawab, maka menyerang secara personal. Pendeta Muriwali Yanto Matalu tahu betul bahwa dia tidak bisa membantah doktrin Katolik tentang Ekaristi. Bandingkan Yohanes bab 6. Dia tidak bisa menjelaskan asal-usul gereja Protestan tanpa mengakui perpecahan. Dia tidak bisa menolak Maria sebagai Bunda Allah tanpa menyimpang dari sejarah konsili Efesus. Karena itu, jalur personal dan emosional jadi senjata utama. Anda hanya menyerang Patris Allegro. Patris Allegro tidak penting. Coba, kalau memang Anda mau menyerang argumentasi, bantah argumentasinya. Apa yang salah dari pernyataan saya bahwa Protestantisme itu sudah dianatema oleh gereja yang am pada Konsili Trente? Saya menyebut Protestan sebagai kelompok yang secara teologis berbahaya. Ingat, karena memecah tubuh Kristus dan menolak banyak kebenaran sakramental. Apa respons mereka? Bukan bantahan teologis, bukan diskusi historis, tapi Romo Patris bilang Protestan ateis, itu fitnah, masuk penjara. Jadi kalau bilang saya penyembah berhala, itu berkat dan penginjilan. Tapi kalau saya bilang ajaranmu sesat, itu kriminal dan penodaan agama. Tepuk tangan dulu untuk konsistensi iman yang elastis seperti karet gelang. Ya. Mereka tidak bisa menjawab, maka mereka menyerang. Ditanya soal Ekaristi, tidak bisa menjelaskan kenapa Yesus berkata inilah tubuhku, tapi dianggap simbol doang. Ditanya soal otoritas gereja, tak bisa membuktikan dari mana Martin Luther punya kuasa membelah gereja. Ditanya soal Maria, hanya bisa bilang itu cuma wanita biasa, padahal Alkitab menyebut dia diberkati lebih dari semua perempuan. Karena itu, alih-alih menjawab, mereka menyerang pribadi. Romo itu ngaco, kurang sehat mental, ngaku-ngaku wakil Tuhan. Tipe ini sama persis seperti para Farisi yang tidak bisa menyangkal mujizat Yesus, jadi bilang, ia kerasukan Beelzebul. Ajaran Katolik tidak minta maaf karena berdiri di atas kebenaran. Kami menyebut ajaran Protestan sesat bukan karena benci, tapi karena memang diputuskan sebagai bidat dalam Konsili Trente. Mau tahu teksnya? Jika seseorang berkata bahwa manusia dibenarkan hanya karena iman, terkutuklah dia. Konsili Trente, Kanon 9. Jika seseorang menolak transubstansiasi, terkutuklah dia. Kanon 1, Sesion 13. Kami tidak menyesatkan kamu karena marah. Kami menyebut sesat karena kamu berada di luar gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan kalau kamu tersinggung karena itu, salib Kristus memang batu sandungan bagi yang menolak kebenaran. Jangan balikan fakta, Pak Pendeta MYM. Kami bukan provokator. Kamu yang panik. Kami tidak mengemis pengakuan. Kami tidak lapor polisi. Kami tidak ancam saya bisa berkelahi kalau bukan pendeta. Kami hanya bicara, inilah iman kami. Inilah ajaran yang benar. Dan reaksi kalian, menangis, melapor, main angka mayoritas, lari ke kasih semu tanpa jawaban teologis. Kalau ajaranmu kuat, buktikan. Kalau tidak, jangan bungkus kekalahan dengan drama moral. Damai, iya, tapi damai dalam kebenaran. Katolik bukan agama yang membenci, tapi kami tidak akan kompromi atas nama damai palsu. Damai sejati lahir dari terang kebenaran, bukan dari kesepakatan untuk saling tutup mulut. Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Yohanes bab 8 ayat 32. Untukmu yang marah tapi tidak mampu, silakan terus bilang kami arogan, silakan lapor kami ke polisi, silakan labeli kami provokator, fanatik, intoleran, asal kamu sadar semua itu kamu lakukan karena kamu tidak bisa membantah ajaran kami. Dan gereja Katolik akan terus berdiri bukan karena didukung negara, mayoritas, atau trending YouTube, tapi karena pintu gerbang maut
tidak akan menguasainya. Matius 16 ayat 18. Dari Patrice Allegro, imam Katolik yang lebih takut pada pengadilan surga daripada laporan ke Polda.